baik Bu Isna maupun untuk saya pribadi juga seperti itu ya Bu Isna. Apakah Bu Isna tetap bersedia untuk saya supervisi besok? Ya Bu. Ya, siap. Iya, terima kasih Bu Isna. Bu Isna, sebelumnya saya mau bertanya dulu ya Bu Isna kepada Bu Isna. Dari perbincangan ini Bu Isna, nantinya apa sih yang Ibu harapkan dari hasil pembicaraan kita hari ini? Yang saya harapkan dulu dari pembicaraan kita hari ini, saya bisa mendapatkan informasi dan pengetahuan yang baru dari Bisa. Jadi kita saling tukar pendapat, saya mendapatkan pengetahuan baru dari Bisa. Jadi itu yang memicu saya untuk menjadi orang yang lebih baik lagi gitu. Terima kasih Bu Isna. Tentunya bukan hanya Bu Isna saja yang belajar, tapi saya juga belajar dari Bu Isna. Tentu saja seperti itu ya Bu. Kita sama-sama belajar. Ya. Nah, yang Ibu harapkan adalah mendapatkan informasi-informasi terbaru yang kiranya sesuai dengan pembelajaran di kelasnya Bu Isna seperti itu ya Bu. Iya ya. Bu Isna, kalau dijadwalkan besok kita akan supervisi, materi apa yang akan Bu Isna sampaikan di esok hari? Besok saya akan menyampaikan materi tentang reklame kepada anak-anak. Oh, reklame berarti jenis-jenis iklan ya Bu Isna. Iya, salah satunya adalah reklame. Oh iya, seperti itu ya Bu Isna. Itu salah satu materi pembelajaran yang paling menarik sebenarnya ya Bu Isna. Jadi kita harus memberikan informasi baru kepada anak-anak biar anak lebih paham kembali. Iya, agar lebih paham kembali apa itu iklan, terutama reklame ya Bu Isna. Oke. Materi yang menarik tentunya kita harus kemas dengan tujuan pembelajaran yang jelas juga ya Bu Isna tentunya. Kalau saya boleh tahu Bu Isna, tujuan pembelajaran Bu Isna apa ya? Tujuan pembelajaran yang saya ingin sampaikan kepada anak-anak itu agar anak-anak bisa mengidentifikasi ciri-ciri reklame Bu, dan anak-anak bisa membuat reklame dengan baik dan benar dan baik. Oh, jadi tujuan pembelajarannya adalah siswa bisa mengidentifikasi ciri-ciri dan membuat reklame sendiri. Iya, gitu. Saya oke. Tentunya untuk mencapai tujuan-tujuan tersebut kita perlu ada persiapan ya Bu Isna. Kira-kira menurut Bu Isna apa saja yang sudah Bu Isna siapkan untuk pembelajaran besok? Jadi untuk yang saya siapkan untuk pembelajaran besok, saya menyiapkan PowerPoint Ibu untuk sebagai konten dalam menjelaskan kepada anak-anak, yang di dalamnya itu berisi penjelasan mengenai reklame dan juga contoh-contoh gambar yang menjelaskan tentang reklame kepada anak-anak tersebut. Oh, artinya berarti Bu Isna sudah menyiapkan PPT ya Bu Isna? Iya, PPT yang isinya gambar dan penjelasan mengenai materi reklame. Oh, ada materinya dan ada gambar-gambar. Iya, betul Bu. Nah, tentunya ada apa lagi Bu Isna yang bisa dipersiapkan? Saya menyiapkan juga RPP sebagai acuan saya dalam mengajar, yang di dalamnya ada terdapat metode-metode yang saya gunakan dan strategi yang saya gunakan pada saat pembelajaran mengenai reklame tersebut. Boleh dijelaskan Bu apa saja metodenya, strateginya seperti itu? Boleh dijelaskan? Metode yang saya ambil Bu untuk pembelajaran reklame besok itu saya mengambil metode diskusi dan penugasan kepada anak-anak. Untuk strateginya saya menggunakan PJBL atau Project Based Learning kepada anak-anak. Oke, jadi Bu Isna pakai metode diskusi dan penugasan. Penugasannya individu atau kelompok Bu Isna? Secara berkelompok Bu Isna. Terus kelompok ya. Oke, kelompok. Kemudian
menggunakan strategi PJBL ya. Tentunya kalau PJBL harus ada produknya. Oke, Bu Isna, kalau tadi Bu Isna sudah mempersiapkan mulai dari PPT-nya, kemudian EPP-nya. Tentunya dalam membuat reklame ini siswa itu membutuhkan alat-alat dan bahan-bahan. Apakah nantinya bahan-bahan dan alat tersebut disediakan oleh Bu Isna atau dibawa sendiri oleh siswa? Jadi untuk alat dan bahan yang digunakan oleh siswa itu sebelumnya saya sudah meminta kepada anak-anak membawa alat dan bahannya dari rumah, Bu. Jadi bisa digunakan langsung di sekolah. Menggunakan apa ya, Bu Isna? Medianya itu menggunakan karton, Bu. Karton, spidol, pensil warna, dan penggaris untuk membuat reklame, Bu. Oh, seperti itu ya. Jadi siswa dibebaskan Ya, saya membebaskan kepada anak-anak agar bisa berekspresi sesuai dengan kemampuan mereka masing-masing, Bu. Oh, baik, seperti itu. Bagus ya, Bu Isna ya. Jadi mengembangkan kreativitas siswa ya, Bu Isna ya. Kemudian Bu Isna, kalau kita sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan matang, tentunya kita juga harus mempersiapkan segala resiko yang ada ya, Bu Isna. Kira-kira nantinya pada saat pelaksanaan pembelajaran tersebut ada kesulitan apa saja yang akan Bu Isna temui? Kesulitan yang saya temui kemungkinan mengenai emosi anak-anak ya, Bu ya. Berkaitan dengan anak-anak ini kan usianya masih di SD ya, Bu, ya masih kurang stabil gitu. Jadi ketika mereka berkelompok pasti ada yang memiliki pendapat sendiri-sendiri gitu ya. Bagaimana kita kesulitannya tuh melihat anak-anak mengatur emosinya masing-masing gitu. Karena dia di usianya masih yang emosi kurang stabil, ya mungkin kesulitannya masalah emosi aja sih. Emosi ya. Jadi kesulitannya adalah bagaimana caranya mengatur emosi siswa gitu ya, Bu Isna ya, supaya tadi mungkin yang bisa saya tangkap adalah kalau anak-anak itu maunya menang, masih ada yang mau menang sendiri, seperti itu bisa ya? Jadi keegoisannya juga mungkin lebih tinggi gitu. Jadi maunya pendapatnya dipegang sendiri, Iya, betul. tidak bisa kurang mau berkomunikasi dengan baik dengan kelompoknya, itu juga menjadi kesulitan yang bisa dihadapi gitu nanti. Oke. Selain kesulitan untuk emosi anak-anak, kira-kira adakah kesulitan lain atau Bu Isna merasa ya sudah cukup seperti itu? Ada itu, saya berpikir kesulitan yang dihadapi itu, jadi ada beberapa anak mungkin ya, Bu, ada yang tidak mau membantu temannya pada saat diskusi kelompok, jadi dia hanya diam sendiri, tidak mengerjakan apa-apa, hanya tinggal menerima istilahnya jadinya saja gitu. Jadi dia tidak ikut andil dalam membuat produk yang akan dikerjakan bersama-sama gitu. Jadi kekhawatiran Bu Isna adalah lebih kepada di dalam kelompok seperti itu ya, Bu Isna, tentang pembagian tugas-tugasnya ya, seperti itu. Kalau boleh tahu, dalam pembagian kelompok itu Bu Isna menentukan berdasarkan apa, Bu Isna? Saya menentukan kelompok itu berdasarkan jenis kelaminnya, Bu, karena kan mereka sudah di usia yang lumayan besar untuk kalangan SD ya, Bu. Jadi rasa malunya mungkin sudah ada. Kalau saya gabungkan laki-laki dan perempuan, nanti khawatirnya akan malu-malu. Jadi diskusinya mungkin akan kurang berjalan lancar gitu. Seperti itu ya, Bu Isna. Selain berdasarkan jenis kelamin, Bu Isna, apakah Bu Isna juga ada ketentuan atau karakteristik lainnya
Tidak Bu, hanya berdasarkan jenis kelamin saja yang saya seperti itu. Jadi tidak dipermasalahkan baik di kelompok itu semua, misalnya di dalam satu kelompok itu yang siswa-siswa terdiri dari siswa-siswa yang tingkat kecerdasannya tinggi, sedang atau rendah, itu tidak masalah ya Bu Isna ya? masalah Bu, saya hanya memilih sesuai dengan jenis kelaminnya saja. Oh, berdasarkan jenis kelaminnya saja, seperti itu ya Bu Isna ya. Dalam membuat reklame tersebut, Bu Isna, bagaimana ketentuannya Bu Isna? Jadi untuk ketentuan pembuatan reklame ini, untuk temanya saya membebaskan kepada anak-anak, termasuk dalam menghias, menulis, penulisannya saya memberikan kebebasan kepada anak-anak agar kreativitas mereka berkembang dengan baik. Ya, saya sangat setuju sih sebenarnya dengan Bu Isna. Kalau kita menugaskan sebuah karya kepada anak gitu ya, kita mestinya bisa memberikan kesempatan kepada mereka seperti itu ya. Tapi adakah cara Bu Isna agar anak-anak ini mengerjakan tetap pada jalurnya Bu Isna? Jadi dalam pembuatan ini, dalam prosesnya saya tetap berkeliling Bu, meriksa, mengecek pekerjaan mereka sesuai dengan kelompok-kelompoknya. Saya berkeliling ke meja masing-masing, saya lihat apakah mereka mengerjakannya sudah benar atau belum. Kalau memang ada kesulitan, saya bantu. Kalau memang tidak, saya memberikan mereka tanggung jawab untuk mengerjakannya sendiri. Jadi sebenarnya di sini dari sisi diferensiasinya sudah terlihat ya Bu Isna, walaupun mereka dibebaskan seperti itu ya untuk membuat reklame, namun Bu Isna tetap ada di sekeliling mereka seperti itu ya. Jadi ketika mereka ingin meminta bantuan ya, Bu Isna bisa tetap bebaskan ya gitu. Oke, Bu Isna, semoga dengan pembelajaran yang berdiferensiasi tersebut ya Bu Isna bisa menimbulkan kreativitas baru dari siswa seperti itu ya. Jika tadi kan Bu Isna sempat bilang bahwa ada kesulitan yang akan dialami seperti itu ya, kira-kira bantuan apa yang diperlukan oleh Bu Isna, bantuan tersebut bisa didapatkan dari siapa? Ya. Salah satunya saya berkomunikasi dengan Bu Nisa, saya bertukar pendapat. Jadi saya mendapatkan informasi baru untuk saya sendiri gitu, agar saya bisa mengajar dengan lebih baik lagi gitu. Ya. Insya Allah ya Bu Isna, semoga ketika Bu Isna memang meminta bantuan kepada saya semoga bisa benar-benar membantu Bu Isna, begitu juga dengan Bu Isna ya. Nah, Bu Isna tentunya dalam pembuatan reklame tersebut anak-anak biasanya mengalami kendala ya Bu Isna ya. Kira-kira apakah Bu Isna akan memberikan kesempatan kepada mereka untuk memperbaiki, atau anak-anak itu dibiarkan saja menerima hasilnya apa adanya seperti itu Bu Isna? Jadi saya untuk hal itu saya memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk bisa memperbaiki kembali Bu yang kurang gitu. Jadi pembelajarannya harapannya ke depannya bisa lebih baik dari yang sekarang gitu. Oh, jadi kalau nantinya ada siswa yang nilainya di bawah gitu ya Bu Isna tetap memberikan kesempatan seperti dia gitu ya. Jadi di sini memang sudah terlihat ya Bu Isna dari proses diferensiasinya, baik diferensiasi kontennya, dari diferensiasi produk yang akan dihasilkan oleh siswa, serta dari prosesnya gitu ya Bu Isna. Jadi Bu Isna sudah menjelaskan bahwa prosesnya kalau ada anak yang meminta bantuan, Bu Isna akan membantu, kalau tidak ya Bu Isna akan memberikan kepercayaan kepada mereka seperti itu ya. Nah, sebenarnya ini sudah keren banget nih Bu Isna, semoga besok bisa dilaksanakan dengan baik dan semua yang
diharapkan dapat semoga apa yang sudah direncanakan bisa berjalan dengan lancar, berjalan dengan baik. Seperti itu ya Bu Isna ya. Semoga memang tujuan-tujuan pembelajaran yang tadi sudah Bu Isna tentukan bisa tercapai semuanya. Terima kasih Bu Nisa sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk bertukar pendapat, untuk berkomunikasi. Itu sangat berharga untuk saya Bu, ya, menjadikan saya mendapat pelajaran baru untuk saya ke depannya menjadi guru yang lebih baik. Iya, tentunya saya juga banyak belajar nih dari Bu Isna ya. Terima kasih banyak Bu Isna. Semangat untuk besok. Besok kita akan bertemu kembali Bu Isna. Terima kasih. Warnanya betul. Di sini ada contoh-contoh reklame. Kalau di sini reklamenya tentang batik. Pernah nggak kamu lihat di jalan seperti ini? Atau kalau saya kamu ke toko lihat seperti ini? Atau di jalan juga di lihat seperti ini. Nah sekarang ya paham? Bawa penting semuanya? Cara contoh reklamenya boleh kamu lihat di mana? Di buku tema atau kemarin kamu sudah mencari di ada gambarnya ya, ada gambarnya, ada tulisannya ya. Bikin semenarik mungkin yang bagus, warnanya untuk kalau kamu mau bikinnya segede apa? Kecil lagi nggak apa-apa. Jadi kita dulu, jadi kita mulai. Mari. Iya.